Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan doa terbaik untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Dua informasi perihal Betinho yang akan memainkan peran Pablo Oliveira dan sudah menjadi bidikan sejak lama oleh Marcos Santos sejak di Serie C Brasil, serta informasi regulasi baru Super League 2025-2026 di mana stadion yang akan digunakan sebagai pertandingan tidak boleh digunakan untuk latihan tim kecuali latihan resmi atau official training jelang laga yang akan berlangsung. Kita ke informasi yang pertama bahwa bergabungnya Roberto Pimenta Vinagre-Filho alias Betinho ke skuad Arema FC menghadirkan sejumlah pertanyaan banyak pihak. Salah satunya peran seperti apa yang akan dimainkan pemain asal Brasil itu di lini tengah Singoedan. Seperti diketahui, Arema FC punya beragam tipikal gelandang, mulai dari yang bermain sebagai holding midfielder, box to box, gelandang serang, sampai pengangkut air atau tukang bersih-bersih. Total Singoedan sudah punya 7 pemain tengah, diantaranya adalah Jayus Haryono, Sultan Fajar, Samuel Balinsa, Muhammad Rafli, Aswin, Julian Guevara, sampai Valdesi Moreira. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan posisi ujung tombak atau striker. Hanya punya 2 striker matang di depan, yaitu Dedik Setiawan dan Dalberto Luanbelo. Saat bermain di PSS Sleman, Betinho sempat bermain sebagai center back. GM Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan Betinho direkrut untuk mengisi posisi Pablo Oliveira. Menurutnya, tim pelatih membutuhkan amunisi yang bisa memainkan peran Pablo untuk menunjang skema permainan. Gelandang asal Brasil itu diprediksi baru gabung pada bulan Oktober nanti, di mana pada saat ini Pablo sedang melakukan proses recovery atau terapi guna menyembuhkan cederanya. Intinya tim pelatih ingin posisi tersebut diperkuat. Dan Betinho dilihat sebagai sosok yang ideal bermain di sektor tengah karena punya atribut sebagai gelandang bertahan sekaligus mampu jadi penghubung lini belakang ke depan. Pengalamannya bermain di BRI Liga 1 2024-2025 jadi nilai tambah bagi pemain berusia 33 tahun itu. Hingga Singoedan merekrutnya. Musim lalu, dia bermain bersama dengan Jayus Haryono di PSS Sleman. Karena itu diyakini dia bisa cepat adaptasi dengan tim di Arema FC. Arema FC ingin chemistry di antara punggawa tim segera terbentuk. Itu menyusul akan segera berlaga di Super League beberapa hari mendatang. Saat ini, Singoedan punya waktu 10 hari sebelum laga pertama di kompetisi. Harapannya Arema FC bisa menunjukkan performa yang maksimal dan mencatatkan stat yang positif. Sebelumnya statistik Arema FC selama laga pramusim kurang menyenangkan. Dalam 4 laga terakhir kalah 2 kali, sekali imbang, dan sekali menang. Di tempat terpisah, pelatih kepala Arema FC Marcos Santos menjabarkan, Betinho tidak direkrut atau sekedar direkrut. Pemain tersebut sudah dipantau cukup lama, kemampuannya dianalisis apakah sesuai dengan kebutuhan skema permainan kami, permainan tim Arema FC. Kami melihat dia sangat berkualitas. Jelas Marcos Santos, pengalamannya bermain di sejumlah klub selama ini jadi modal untuk tampil di kompetisi mendatang. Menurutnya, kualitas dan aspek fisik dari Betinho sangat dibutuhkan Arema FC musim ini. Itu karena dia melihat lini tengah belum optimal sepanjang laga pramusim. Butuh tambahan sosok yang bisa jadi penunjang transisi bertahan ke menyerang. Kedatangan Betinho pun akan sangat membantu Arema FC. Di sisi lain, Marcos Santos pun menjabarkan, ia sudah mengetahui pemain tersebut sejak lama, sejak menahkodai klub negeri Samba.
Dia pernah bermain melawan pemain itu dalam salah satu pertandingan di kompetisi Serie C Brasil, tegas Marco Santos. Kita akan lihat kontribusi dari Betinho yang baru saja diresmikan oleh Arema FC pada tanggal 1 Agustus yang lalu. Sementara itu di sisi lain regulasi baru BRI Super League 2025-2026, Arema FC tidak bisa berlatih di Stadion Kanjuruhan. Pilihan tempat untuk latihan bagi tim Arema FC untuk menempa diri jadi berkurang. Itu menyusul Stadion Kanjuruhan tidak bisa digunakan untuk latihan sepanjang BRI Super League 2025-2026 berlangsung. Venue tersebut hanya dikhususkan untuk pertandingan dan official training saja bagi tim yang akan bertanding di stadion tersebut. GM Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan aturan itu tertuang dalam regulasi Super League. Menurutnya, PT I-League atau Liga Indonesia Baru selaku operator kompetisi ingin kandang tim terjaga kualitasnya supaya saat pertandingan berlangsung bisa jadi tempat yang nyaman untuk pemain beraksi. Tentu saja hal ini tidak cuma berlaku untuk Arema FC, namun bagi seluruh kontestan atau peserta Super League 2025-2026 di mana stadion yang akan digunakan hanya bisa digunakan untuk bertanding dan juga latihan resmi atau official training. Saat tempat bertanding sering digunakan latihan, ditakutkan bisa menurunkan kualitas rumput. Dampaknya bisa berpengaruh ke visual lapangan pertandingan sampai mempengaruhi kualitas liga. Saat itu terjadi, memberikan citra buruk terhadap kompetisi yang akan banyak disaksikan oleh para pencinta sepak bola nasional. Karena itu Arema FC siap mendukung dan mematuhi regulasi tersebut. Manajemen akan mencari opsi tempat latihan lain saat tidak bisa menggunakan Stadion Kanjuruhan. GM Arema FC pun mengatakan di Malang Raya cukup banyak pilihan lapangan sepak bola untuk menempa diri. Mulai dari ARG Soccer Field di Lawang, juga Stadion Dirgantara di Lanut Abdul Rahman Saleh, sampai Stadion Gajayana Kota Malang yang bisa digunakan. Kami juga bisa latihan di lapangan sepak bola Universitas Brawijaya, ujarnya. Menurutnya tinggal menyesuaikan dengan permintaan tim pelatih. Dalam perjalanannya, Singoedan dalam 2 musim terakhir, punggawa tim sudah terbiasa tidak berlatih di Stadion Kanjuruhan. Itu akibat mereka menjadi tim musafir dan stadion yang berada di Kabupaten Malang tersebut direnovasi. Sehingga tidak bisa atau tidak melakukan latihan di Stadion Kanjuruhan kecuali beberapa waktu terakhir. Stadion Kanjuruhan yang selesai direnovasi pada Januari dan mulai Januari hingga Agustus saat ini pun Dendi Santoso dan kawan-kawan baru menggunakan stadion itu 6 kali. Banyak keuntungan saat kualitas rumput Stadion Kanjuruhan terjaga dengan baik. Salah satunya membantu punggawa tim menunjukkan performa yang maksimal. Saat tampil dengan baik akan memperbesar peluang tim untuk menang. Untuk pertandingan nanti, 3 poin wajib diraih saat bermain di kandang sendiri. Saat menghadapi PSBS Biak pada tanggal 11 Agustus mendatang. Para pendukung Singoedan pun juga menginginkan hal serupa. Terlebih dalam 2 laga sebelumnya, Arema FC belum pernah menang di Stadion Kanjuruhan. Pada pertandingan pertama saat menghadapi Persik Kediri yang menjadi laga pertama pasca diresmikannya Stadion Kanjuruhan, Arema FC takluk 1-3 dari Persik Kediri. Selanjutnya pada penutup Liga 1 pada 24 Mei menghadapi Semen Padang, Arema FC pun kalah 2-0 dari Semen Padang. Begitu kiranya 2 update informasi perihal Betinho yang akan memerankan pemain tengah sebagai pengganti peran dari Pablo Oliveira, serta Stadion Kanjuruhan yang tidak boleh digunakan untuk latihan Arema FC, hanya boleh digunakan untuk official training bagi tim yang akan bertanding. Semoga bermanfaat informasinya. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keikhlasan teman-teman mensubscribe channel kami dan juga menyaksikan video-video kami.
Semoga menjadi amal bagi teman-teman semua. Sampai berjumpa pada video-video kami selanjutnya.